Masa ya dibilang bego? Kamu sudah tidak bisa berkelit. Anak yang kamu culik sudah menceritakan semuanya kepada kami tentang kekejaman kamu. Yoyo mana? Yoyo ketabrak kereta Kalela. Astagfirullahaladzim. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Kalau sampai terjadi apa-apa, kamu harus ikut bertanggung jawab. Mami apa-apaan sih? Kalau sampai terjadi apa-apa, kita akan lebih tanggung jawab. Iya, Ma, Bro. Awas kamu ya, kalau kamu sampai ngadu sama papa. Kamu akan saya kembalikan ke markas Tante Ellen. Biar kamu disiksa dan dijadikan gelandangan. Kalau perlu saya akan bilang sama dia supaya kamu digantung. Ingat, kali ini kalian nggak boleh salah lagi. Ngerti? Ayo ngomong lagi kamu. Ayo ngomong. Aduh, Pak De, kok saya dibanjur? Saya memang sudah tua, tapi bukan macan ompong. Jangan berontak, jangan teriak. Berontak, teriak, tocos selera kamu. Emangnya ya mau diapain, Kak? Jangan banyak omong kamu. Kamu cuma dengerin. Ngerti? Dengerin apa sih, Kak? Diam lo. Jangan banyak omong. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Tak gorol leher kamu. Dengarkan ini. Kamu jangan sekali-kali nyebut nama Cak Kunto sama Tante Ellen di depan polisi. Ngerti kamu? Awas. Kalau kamu sampai nyebut nama itu, tak bunuh kedua orang tua kamu. Kak, orang tua Yaya mau dibunuh, emangnya salah apa sih, Kak? Jangan banyak ngeyel, deh. Ngerti nggak? Tugas. Apa? Mohon bantuan, ada mencurigakan di sel tahanan. Ada yang menyenggap kemari. Len, sini, Len. Sebelah sini. Len! Loh, tunggu, Len! Sekarang! Len! Aku bisa ditangkap polisi, Len! Len! Aku bisa dicekel, Len! Len! Jangan, Len! Ya apa sih? Aduh, ya jangkrik! Jangkrik kok nemen kan ya, Len? Telono kan? Dasar kon ya! Hah? Teko kon karo bojomu dewe. Ya awas kamu. Kalau sampai ketemu, lihat saja kamu. Iya. Oh, saja kan. Jawab pertanyaanku. Jawab. Kok baru Kak polisi kok teriak-teriak sih sama Yaya? Emangnya Yaya salah apa sih? Kan Yaya nggak salah, kok udah bentak-bentak. Kalau nggak mau dibentak-bentak, ngomong yang jelas. Jangan diam aja. Yaya kan takut. Takut? Takut kenapa? Yaya takut dibunuh. Berarti kamu takut dibunuh karena diancam? Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo,
Ngapain sih antri-antri rebutan-rebutan? Bang, buatin 1 piring bertiga. Wah, elah kejem bener. Masa sepiring bertiga? Nggak kenyang ya, kok? Item, jangan kebanyakan ngomong lo. Masih untung gue beliin lo. Lo kan mana pernah makan enak. Di rumah lo cuma makan nasi sama garam doang. Udah, aku pada berantem sih. Nanti semuanya ditraktir. Boleh nambah kok kalau mau. Waduh, tambah lama, tambah cakep ada kan Lela ya? Iya, Oleh bisa aja. Iya, Lela. Aduh, Lela, kalau kita punya belalai, kita juga naksir lah. Iya lah, gue jadi nafsu sama lo. Kita kan perempuan, jaga sikap dong. Kamu tuh sempurna. Aduh, kayak apa ya? Wanita karir. Ya, sebenarnya sih Lala juga nggak kepengen pakai baju kayak gini. Habis nggak enak, gerah banget. Oh, begitu ya? Cuma gimana? Tuntutan kerjaan namanya juga. Kan sekarang Lela udah jadi supervisor kecantikan, jadi harus rapi. Oh, yes, beautiful. It's very beautiful consistent. Oh, yeah, I know. So Inggris lo bencong. sayang ya. Yoyo nggak bisa lihat Kak Lela cakep kayak begini. Iya ya. Iya ya. Yoyo sekarang lagi di mana ya? Gitu. Kan bersih. Nih, ayo makan. Ya, jam berapa? Tuh, bagian lo. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, terima kasih atas berkah yang telah Engkau berikan padaku. Semoga Bapak dan Ibu Yoyo juga diberikan berkah darimu. Amin. Kok Kak penjahat makannya nggak berdoa dulu? Kata Ibu Yoyo kan kalau kita mau makan kan harus berdoa, tandanya kita kan bersyukur. Bawel lo, pakai nasihatin segala. Dia belum banyak ngomong lo. Baik. Kita hajar aja lagi. Bentar, gua ada ide bagus. Apa? Nggak usah makan lo. Kok diambil sih? Pak polisi kan udah kasih ke Yoyo, tandanya Yoyo kan boleh makan. Jatah lo buat gua. Kak penjahat, serakah. Mampus lo puasa lo sekarang. Bang enak lo. Mau? Nah. Aduh, ini cewek anak baru kali ya. Baru pindah. Bencong. Lo udah cakep, baru pindah bukan dikenalin sama gue lo. Lagi-lagi paling ganteng satu kampung. Cewek, kenalan dong. Lela ya Habibi. Waduh, lu cakep banget lu, La. Mau kemana? Mau kondangan? Nyok, abang anterin. Wah, makin cinta deh gua sama lu. Lela. Lela. Yuk, Lela. Gak usah urusin orang gila. Mau kemana? La, gua anternya. Sayang nih, Mau pergi ya? La, naik Harley. La. Aduh, Pak De. Saya salah apa nih? Kok saya digaplok? Bandit kampung macam kamu perlu digaplok. Tunggu. Apaan sih? Suara serigala ngelonglong tuh. Perlu dihajar. Naik motor pakai mata dong. Ini udah pakai mata. Apa yang pakai mata? Kamu mau kebunuh saya? Iya. Hah? Kamu dendam sama saya? Iya.
Kamu sengaja mau nabrak saya kan? Biar saya cepat mati, iya kan? Pak De, siapa yang sengaja? Lagian ngapain saya bunuh Pak De? Nggak dibunuh juga ntar tit sendiri. Aduh, Si Baron dipukul. Pak De kenapa tuh? Kenapa ada apa? Gak perlu nanya, pakai nanya lagi. Kamu kan sudah lihat sendiri. Nanya. Lagian gue yang ditanya. Masa dia gue yang digaplok juga? Makanya Bang Baron, jangan suka nyumpain orang. Kualat deh Bang Baron. Diam lo. Gimana sih? Lu juga lah. Lu kan jalan bini gue. Gue digaplok bukan bantuin malah diem aja bengong. Mikir apa sih lo? Iya bang, Lela lagi mikirin abang nih. Mikir apa sih lah? Mikirin tanggal sama bulan kita mau kawin ya? Buru-buru banget sih lo. Bukan itu bang, Lela cuma lagi mikir kenapa ya Pak D cuma gaplok abang. Kenapa nggak sekalian diinjek-injek aja sekalian? Emang lu sangka gue apaan? Buat tempe diinjek-injek? Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang berani gaplok abang. Lah, cabut yuk. Jangan dengerin orang gila. Obatnya lagi habis. Kesian deh lo, Bang, enak digaplok. Dasar lele dumbo. Gimana jadi polisi lalu lintas lu? Galaknya kayak gitu. Aduh. Lah. Cuma segini. Iya, Bos. Dari pagi, kerja cuma dapat segini. Cantik ya kon? Kon kabeh wedine karo Selen yo. Yo, gak wedi be aku. Gak takut sama aku. Tak gantung kamu. Ngerti? Ngerti, Cak. Tapi kan kita semua udah berusaha. Mungkin sekarang tawar tua kali. Asya bohong. Cari alasan aja kamu. Enggak kok, Cak. Mimin bener. Mimin gak bohong. Bener deh, Cak. Bener-bener apa? Kerja cuma ngemis aja gak bisa. Dipasang muka segini itu dipasang. Muka sensoronya itu dipasang. Gini ya. Lihat nih. Pak. Kasihan saya, Pak. Saya sudah seminggu tidak makan, Pak. Bisa kan? Bisa? Gak bisa tak gantung kan? Iya, Cak. Contoh itu si Lilis itu. Lihat. Misiam. Ngapain kamu? Kurang ajar kamu. Ampun, Bang. Ya. Udah, bubar. Jangan bawa nama Cak Kunto ya. Sama Tante yang nanti. Ayo cepat. Ayo. Diam, jangan naik. Diam. Cak Kunto. Ada urusan polisi. Melok lah gua. Cak Kunto. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Kamu kenal sama gadis ini? Itu dia, Pak. Orang yang suka nyulik anak-anak. Saudara kami tangkap. Kamu Lilis kan? Lilis yang ngelaporin Yoyo sama ke polisi kan? Yoyo. Kok Lilis nangis? Pasti Lilis lagi sedih ya? Yoyo juga lagi sedih. Soalnya kan Yoyo ini nggak boleh pulang, katanya Yoyo disuruh nunggu Lilis. Emangnya ada apa sih kok kita disuruh ketemu? Lilis suruh ngaku, yo. Ngaku apa? Emangnya Lilis bohong nggak? Bohong apa sih?
Lilis sudah fitnah Yoyo. Sekarang Lilis harus ngakuin, harus nyeritain semua yang dilakuin Cak Kunto sama Tante Ellen. Mereka jahat, Yo, jahat. Mereka udah ninggalin Lilis. Padahal Lilis sudah ngebela mereka mati-matian. Tapi mereka nyuekin Lilis. Mereka seenaknya aja. Maafin Lilis, Yo. Maafin Lilis. Lilis nyesel. Lilis udah buat Yoyo sengsara. Padahal Yoyo baik sama teman-teman sesama pengemis. Lilis nyesel, Yo. Nyesel. Lilis jangan nangis lagi. Nanti soalnya kalau Lilis sedih, Yoyo juga sedih. Yoyo kan udah maafin Lilis. Yoyo maafin Lilis. Enggak, Yo. Lilis kan udah jahat sama Yoyo. Lilis malu. Lilis nggak pantas dapat maaf dari Yoyo. Enggak. Cep. Lilis jangan malu ya. Soalnya kan kata Ibu Yoyo kalau orang yang berani minta maaf kan berarti orang yang berjiwa besar. Kayaknya mulai sekarang kita berteman ya. Cukup Lilis. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat. Sekarang ceritakan dengan sejujurnya. Oh iya Pak, saya akan segera ke sana. Baik. Terima kasih Pak. Pak, ada apa, Pak? Polisi itu bilang apa? Kok ditutup sih, Pak? Mama kan mau ngomong. Papa mau kemana? Mau ke kantor polisi, Ma. Mau ngapain sih, Pak, ke sana? Apa sih yang mau diurusin? Polisi mau bicara. Katanya ada informasi penting mengenai perkembangan kasus Yoyo. Udah, saya berangkat dulu, ya. Pak? Ada apaan sih, Mah? Sil, kamu cepat suruh Nana keluar. Kita harus cegah Papa ke kantor polisi. Cepat sana. Iya. Ha! Keluar nggak kamu? Keluar. Mama nyuruh kamu ketemuin Papa dan ngomong. Ayo. Nggak mau. Nanti Nana disuruh pura-pura. Nanti Nana disuruh berbohong. Nana nggak mau. Kata Om Yoyo kan, orang jahat itu kan bisa dihukum sama Tuhan. Banyak ngomong kamu. Aduh. Ayo, kamu mesti ngebujuk Papa agar Papa nggak ke kantor polisi. Ayo cepetan. Nggak mau. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak kamu aku tonjok loh. 1. Tapi Ma, Yoyo itu kan pernah nolong kita. Mungkin kalau Yoyo tidak nolong kita nggak akan ketemu lagi sama Nana. Tapi masalahnya sekarang ini kan Nana sudah kembali, Pak. Ya udah, masalah ini nggak usah diperpanjang lagi. Pokoknya Mama nggak mau Papa pergi ke kantor polisi. Titik. Mama kenapa sih? Setiap kita bicara soal Yoyo, Mama kelihatannya panik. Ada apa? Ya jelas aja Mama panik, Pak. Karena Mama nggak mau Nana sampai berurusan dengan polisi. Apalagi jadi saksi. Karena Mama pernah dengar cerita kalau kita berurusan dengan polisi, salah-salah bisa kita yang jadi bumerang, Pak. Cukup sekali Mama kehilangan Nana, Pak. Mama sayang sama Nana seperti Mama mencintai Sisil, Pak. Iya, Pak. Sisil juga sayang banget ya sama Nana. Sisil sedih, Pak, waktu Nana nggak ada. Sisil kan jadi kehilangan teman bermain lagi, Pak. Pokoknya Sisil nggak mau Nana pergi dari rumah. Nana juga nggak mau kan berpisah sama Kak Sisil dan Mama. Iya, Pak. Nana sayang sekali sama Mama dan Kak Sisil. Nana nggak mau dipisahin lagi sama Papa, sama Mama dan Kak Sisil. Tuh kan, Pak. Papa dengar sendiri dari Nana kalau Nana itu nggak mau berpisah dengan kita, Pak. Kalau Papa sayang sama Nana, sekarang Papa nggak usah pergi ke kantor polisi dan berurusan dengan sindikat pencurian itu. Karena itu sangat berbahaya untuk Nana, Pak. Pak, kasihan kan Om Yoyo. Nana mau ketemu sama Om Yoyo. Papa harus tolong Om Yoyo.
Siska, Nana benar. Papa harus nolong Yoyo. Papa pamit. Ika, penjahat mau ngapain? Cerewet lu. Sekali lagi lu teriak, mulut lu gue sumpel pakai kempel. Tenang. Nah, penjahat mau kabur ya? Kata Ibu Yoyo kan kita nggak boleh lari dari kenyataan. Itu namanya sama aja sama pengecut. Lu brengsek juga ya lu ya? Hah? Bawa. Udah dong. Nyebelin. Sini. Mau mampus lu. Apa-apaan nih? Kalian berkelahi lagi ya berdua? Enggak, Pak. Maafin Yoyo, Kak. Tapi mereka kan mau kabur. Apa? Benar nih kalian mau kabur nih. Tunggu sebentar ya. Kamu jangan sok jago berdua ya. Hari ini juga kamu akan dipindahkan ke sel tahanan khusus. Ampun, Pak. Ampun, jangan, Pak. Kalau perlu kalian akan pindahkan penjara Cipinang. Jangan, Pak. Ampun, Pak. Biar kamu langsung berhadapan dengan penjahat-penjahat kelas akap. Mungkin, Pak. Yang lebih buas dari kalian. Udah ikut aja. Ayo. Enggak, Pak. Saya hajar. Ayo. Ampun, Pak. Takut, Pak, saya, Pak. Tolong, Pak. Bereskan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Jaja! Siap, Ma Bro. Laksanakan, Ma Bro. Ayo cepat dong Jaja. Hutoh ye, gimana sih? Mumpung Viola lah masih kuliah. Nanti keburu dia nengok si Lastri tuh. Semua rencana saya jadi gagal. Tapi, Ma Bro, Jaja jadi nggak enak nih kalau sampai ketahuan non Viola. Nanti Jaja disangkain berkoalisi dan berkomplot sama Ma Bro. Je bent erg onbeschofd, Jaja. Ya, apa ya? Kamu tuh kurang ajar. Memangnya saya komplotan penjahat? Ayo cepet. Aduh, Jaja jadi nggak enak nih. Coba kalau Jaja diajarin nyupir, kan bisa Jaja yang bawa, Ma Bro. Bangun. Udah siang. Tidur saja seperti bayi. Menyebalkan. Maaf, saya ketiduran. Sebetulnya saya juga tidak ingin berada di sini, Bu. Tapi dokter tidak mengizinkan saya pergi. Katanya saya terserang vertigo. Saya tidak membutuhkan penjelasan kamu. Kamu bisa di rumah sakit mewah ini karena kebaikan anak saya, kan? Saya nggak ngerti. Indoktrinasi apa yang sudah kamu masukkan ke dalam otak anak saya? Atau jangan-jangan sudah kamu dukunin dia? Astagfirullahaladzim. Tega sekali Ibu bicara seperti itu. Saya tidak pernah berurusan dengan dukun, Bu. Itu musyrik. Satu-satunya yang saya percaya hanya Allah. Simpan saja ceramah kamu. Saya datang ke sini bukan untuk mendengarkan idealisme hidup kamu yang filosofis. Saya datang ke sini karena urusan penting.
Urusan 4 mata. Oke? Jadi kita nggak usah buang-buang waktu. Ini. Apa ini? Itu cek. Kamu boleh isi angka berapa saja. Asal dengan satu syarat. Jauhi anak saya dan segera tinggalkan kota ini. Ngobrol lama banget lagi ya. Loh, Jak, Iya, Non. lu ngapain di sini? Non kok ada di sini? Bukannya jam segini Non ada di kampus? Gue lagi nanya lo, ngapain lo nanya balik? Ngapain lo di sini? Kok tumben-tumbenan? Lo bawa mami aja? Enggak, justru Mami yang ngajak Jaja. Mami? Aduh, bakal terjadi perang dunia lagi deh. Isi berapa saja. Supaya kamu bisa bayar semua hutang kamu. Dan kamu bisa beli apa saja yang kamu inginkan. Bukan itu yang kamu incar dari anak saya. Mami? Ini urusan orang tua. Jangan pernah ikut campur. Ayo keluar. Keluar, Vio. Enggak, Vio nggak akan keluar. Mami itu udah keterlaluan. Mami kelewatan. Mami nggak punya perasaan apa? Bu Lastri ini kan manusia, Mi. Hargain dia dong, dia sebagai manusia. Mami itu udah salah nilai orang. Dia nggak butuh uang kita. Biarkan Vio. Kali ini, biar ibu yang bicara. Maaf, Bu. Kalau ibu bermaksud menghina saya dengan selembar cek ini, ibu salah besar. Dengan ini, ibu hanya merendahkan martabat ibu sendiri. Sudah. Niet te veel praten. Tidak usah banyak bicara. Verdomme. Kurang ajar. Dasar perempuan inlander. Terserah. Terserah ibu mau memaki saya seperti apa. Untuk ibu, uang mungkin segalanya. Tapi bukan untuk saya. Ada yang lebih penting daripada uang, Bu. Cinta, kasih sayang. Dan saya rasa ibu tidak punya itu. Hoyesmul, tutup mulut. Saya melindungi anak saya. Dan saya punya hak untuk melindungi anak saya dari pemuda miskin anak kamu itu. Tidak, Bu. Ibu itu hanya melindungi diri ibu sendiri. Kalau ibu benar-benar menyayangi Viola, ibu tidak akan tega menukar harga dirinya dengan selembar cek. Dasar nggak tahu diri. Udah miskin, sombong lagi. Ayo Jaja. Ayo Jaja. Siap, Mak Bro. Ayo kita pergi. Ayo. Maafin mami saya, Bu. Dia memang keterlaluan. Tapi itu semua salah saya. Karena selama ini mami tahu bagaimana perasaan saya yang sebenarnya. Saya nggak bisa bohongi perasaan saya. Kalau semua yang saya lakukan itu untuk Yoyo. Karena saya sayang sama Yoyo, Bu. Mungkin saya jatuh cinta. Jangan, Vio. Jangan. Kamu harus membuang perasaan kamu.
Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk cinta yang tidak akan pernah bisa bersatu. Dengar, Vio. Kamu harus dengar. Kamu harus membunuh rasa cinta kamu. Atau kalian berdua akan sama-sama menderita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Yaya kangen sekali sama ibu, sama bapak. Yaya mau ketemu ibu. Soalnya Yaya terbayang-bayang terus muka ibu. Yaya takut ibu kenapa-napa. Ya Allah, semoga ada orang baik yang mau membebaskan Yoyo. Soalnya Yoyo mau langsung ketemu ibu. Yoyo mau minta maaf. Yoyo udah ninggalin ibu. Rabbil firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, lindungilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka melindungi aku sejak kecil. Amin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Mobil siapa itu ya? Berhenti di rumah si Dongo. Nenek Gerondong. Nah, itu motornya. Cepat kau angkat. Ayo, cepat. Siap. Laksanakan. Ayo cepat angkat. Motornya terkunci, Nang. Wah, seru nih. Nenek Gerondong sama Lele Dumbo mau berantem. Gue panas-panasin Tante Gerondong. Maaf, Tante Samora. Ngapain? Sibuk banget. Oh, mau ngambil barang sitaan ya? Emang harus gitu. Kalau kagak, sampai lebaran monyet juga kagak bakal dibayar. Kalau saya sih, kalau ada uang rokoknya, ku bantuin. Gampang lah itu diatur. Yang penting motor itu harus diangkut. Bener nih ya? Asik. Ayo, angkat. Bewok. Gede di bewok aja. Dorong dong. Gimana sih lo? Baron dong Jagong. Itu kan motornya Pade. Ngapain dipegang-pegang? Aduh, bantuin Tante Samora lagi. Bener-bener jahara, rumpi. Baron, jangan coba-coba lo ngangkat motornya Pade ya. Gua hajar mau lo. Jangan asal ngomong lo ya. Asal bacot aja lo. Lo tahu kagak? Gua lagi ngebantuin Bude, daripada utangnya jadi salem gambreng, mendingan di motor buat bayar utang. Biar Pak De kumis Lele Dumbo, jalan kaki pergi ke kantornya biar kurus. Wah, jangan macem-macem lo. Ngangkat. Bleki, emang motor lo? Diam lo. Aduh, teriak lagi. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Abang, ada yang tawuran. Tawuran? Siapa yang tawuran? Pade sama Tante Samora. Kalau nggak mau bayar utang, motornya Pade mau diambil sama Tante Samora. Iya, kalau nggak bayar utang. Ya ampun. Kurang ajar kamu, Samora. Ini penindasan namanya. Merampas hak milik orang lain. Saya tidak terima. Jangan coba-coba ambil motor saya ini. Kau itu yang tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Manusia yang tidak beradab. Kamu yang tidak beradab, bukan saya. Kamu merampas hak milik orang lain. Dasar rentenir. Tidak habis-habisnya kamu menghisap darah manusia. Orang sudah hancur, masih saja kamu tindas. Jaga kata-kata kau itu ya. Aku hanya meminta hakku. Apa? Hak kamu? Enak saja mengaku hak kamu.
Ini hak saya. Kamu telah merampas hak saya, hak keluarga saya. Keluarga saya sudah hancur, berantakan. Istri saya pergi entah kemana. Ini semua gara-gara kamu. Dasar lintah darat, rentenir keparat kamu. Makanya Pak D, kalau punya utang bayar dong. Kumis saya digedein. Bandit kampung, diam kamu. Dasar biang kerok. Nih, sana. Sana kamu pergi. Dia yang punya utang, gue yang digaplok. Pergi! Diam lo. Berhenti, berhenti. Lela ya Habibi. Kalela. La, hati-hati lah. Dipatil lo sama lele Dumbo. Apaan sih, Bang? Nah, tuh dia tuh. Tante Samora, saya yang akan bertanggung jawab atas hutang-hutang Bude Lastri dengan cara mencicil. 50% setiap bulannya gaji saya akan saya kasih untuk Tante. Tapi Tante jangan ambil motor dan barang-barang Bude yang lain. Sekarang tolong Tante kembalikan semuanya. Terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Ayo, cepat. Angkat motor ini. Ayo, angkat. Tunggu. Maaf, Bu. Saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi kalau boleh saya tahu, berapa utang Bu Lastri? Saya yang akan bayar malam ini juga. 4,5 juta rupiah. Ditambah bunga harian, lalu DP setiap bulannya. Jadi semua totalnya 6 juta rupiah. Salah Tante. Jadi 6.200.000. Yang 200.000 kan buat saya. Gimana sih? Tadi kata mau ngasih. Hah? 6 juta? 200. Buset! Tante Samora, masa baru 1 bulan udah naik 1,5 juta? Dasar tukang meres, nggak sekalian aja tuh meresin susu sapi. Kejam kau. Begini, Bu. Saya cuma ada uang 2 juta. Tidak perlu. Kalian berdua ini tidak perlu jadi pahlawan kesiangan. Saya tidak butuh belas kasihan kalian. Apalagi dari orang kaya seperti kamu, Viola. Lastri itu istri saya. Jadi saya berhak membayar hutang-hutang istri saya. Dan kamu, Samora, saya akan laporkan ke polisi malam ini juga. Kalau kamu sampai mengangkat motor saya. Dan sekarang lebih baik kamu pergi. Ayo pergi! Pergi semua! Ayo pergi, ayo. Tapi ingat, utang kau harus dibayar. Pergi! Tante, mana duit saya? Diam kau, pergi. Mana sih? Nenek gerondong dasar. Astagfirullahaladzim. Apa Bapak masih belum mau mengakui kesalahan Bapak? Bapak nggak sadar? Keluarga Bapak itu udah diambang kehancuran, Pak. Bapak tahu di mana Bu Lastri? Sekarang dia ada di rumah sakit. Sementara Yoyo, anak Bapak, kita satu pun nggak ada yang tahu di mana dia. Tapi ternyata Bapak tidak pernah mau berubah. Niat saya tulus, Pak. Saya cuma mau membantu. Mudah-mudahan Bapak tidak pernah menyesal. Permisi. La, pulangnya La. Gua anterin naik Harley. Galak lo. Nyok. Pak De, permisi pulang dulu, Pak De. Permisi dulu ya, Pak De. Pak D, pulang dulu ya Pak D. Pak D, yuk pulang dulu. Pergi semua! Pergi! Pergi! Makasih ya Kak Polisi, Yoyo udah dibebasin. Makasih ya Bapak Nana, Yoyo udah ditolongin. Om Yoyo, Nana seneng deh bisa kumpul lagi sama Om Yoyo. Soalnya di rumah Nana banyak makanan. Nanti Om Yoyo bisa makan bareng-bareng Nana, nggak kayak dulu. Ellen, kamu gimana sih? Kenapa bisa jadi begini? Anak asuh kamu ketangkep dan sebaliknya si Yoyo malah dibebaskan. Ini benar-benar gila. Kamu jangan bilang gitu dong. Kamu harus bertanggung jawab. Kalau sampai rumah tangga saya hancur berantakan gara-gara kamu, awas kamu ya. Halo, Ellen? Halo? Halo? Mah, Mama kenapa sih dari tadi marah-marah melulu? Diam kamu, gak usah banyak tanya. Sekarang kamu harus ikuti perintah Mama. Kita harus jalankan rencana kita yang kedua. Rencana yang kedua? Apaan tuh, Mah? Untuk menghindari kecurigaan Papa, kita harus sambut Yoyo dengan baik.
Tapi di belakang papa, kita harus siksa dia supaya dia tidak betah tinggal di rumah kita ini. Tapi mah, kalau si Yoyo itu nggak mau keluar dari rumah kita, gimana mah? Kamu nggak usah khawatir sayang. Mama masih punya rencana ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pokoknya kita harus menyingkirkan pembawa malapetaka itu dari muka bumi ini. Kalau perlu, Mama akan melenyapkan dia dengan tangan Mama sendiri. Masuk yuk. Mama. Loh, pakai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Yoyo. Sekarang kebahagiaan keluarga kami semakin lengkap. Karena sekarang Sisil dan Nana punya kakak laki-laki. Yoyo juga senang punya adik perempuan yang cantik-cantik dan baik hati kayak Sisil sama Nana. Om Yoyo, ikut sama Sisil yuk. Mama udah nyediain makanan yang enak banget buat Om Yoyo. Yuk. Ayo. Siska, saya minta maaf. Siang ini saya nggak bisa nemenin kalian makan siang. Saya ada rapat di kantor. Saya harus pergi sekarang. Nggak apa-apa, Pak. Papa tenang aja. Biar anak-anak Mama yang urus. Ya. Oke, Papa pergi dulu ya. Ya, Ma. Hati-hati ya, Pak. Iya. Siapa yang mau ngurusin anak tiri seperti anak kamu? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Nanti aja deh makannya kan. Kita belum baca doa. Terus kan kita harus nunggu papa sama mamanya Nana. Sedikit aja Om. Cobain dong ayam gorengnya. Om Yoyo pasti lapar. Ya deh dikit aja. Jangan sentuh makanan itu. Siapa yang suruh kamu makan? Hah? Manusia keparat. Kamu sudah merusak rencana saya. Kurang ajar. Kok Yoyo disiram? Apa? Pakai protes segala lagi. Nih, aku tambahin juga nih. Nih. Mama Siska, Kak Sisil, jangan siram Om Yoyo dong. Diam kamu. Sekarang Yoyo adalah urusan Mama. Heh, saya akan buat hidup kamu seperti di neraka karena kamu sudah berani tinggal di rumah ini. Rasakan kamu. Kata Ibu Yoyo kan kita nggak boleh lari dari kenyataan. Itu namanya sama aja sama pengecut.